Saya bernama Indah Jocelyn Tampubolon. Saya dari kelas 4D dan sekolah SD Swasta Sultan Agung. Saya akan menceritain asal-usul Danau Toba. Danau Toba. Kisah legenda ini bermula pada seorang pemuda yatim piatu yang bernama Toba. Toba adalah seorang petani. Dan terkadang Toba memancing ikan di sungai dekat rumahnya untuk dijual di pasar. Suatu hari, Toba memancing di sungai dan tidak beberapa lama kemudian, mata alat pancing kailnya dimakan ikan. Dan Toba pun menangkapnya. Dan tidak disangka, Toba mendapatkan ikan mas yang berukuran besar. Toba pun membawa pulang. Sampainya di rumah, ikan mas yang berukuran besar pun berubah menjadi seorang perempuan yang cantik. Dan berkata, "Tuan, aku adalah seorang yang dikutuk oleh Dewi karena melanggar aturan. Aku berubah menjadi apa saja ketika disentuh. Tuan, beri aku tempat tinggal." Toba yang masih terkejut, dan akhirnya menyetujui permintaan perempuan cantik itu. Dan mereka saling berkenalan. "Hai, siapa namamu?" "Namaku adalah Toba." "Namamu?" Hari dilalui dengan gembira. Dan pada suatu hari, Toba pun jatuh cinta kepada seorang perempuan cantik tersebut. Dan Toba pun menikahi seorang perempuan cantik itu. Sang istri pun sudah hamil dan istri mengajukan syarat kepada Toba yang harus dipatuhi. Syaratnya adalah ketika anaknya lahir nanti, Toba tidak boleh sekalipun memanggil anaknya dengan sebutan anak ikan. Mau semarah apapun Toba kepada anaknya, Toba tidak boleh mengatakan anaknya dengan asal-usul ibunya. Toba menyetujui persyaratan itu. Sang istri pun melahirkan seorang anak, dan seorang anak itu, sang istri pun melahirkan seorang anak laki-laki. Toba gembira dengan anak pertama itu, dan Toba memberi nama anak itu dengan nama Samosir. Samosir tumbuh dengan sehat, tetapi sayangnya Toba itu sedikit pemalas. Dan ketika ibunya menyuruh untuk membawa makanan ke ladang ayahnya, Samosir sering sekali menolaknya. Dan pada suatu hari pun ibunya memaksa Toba untuk membawakan makanan siangnya kepada ayahnya. Dengan wajah malas, Toba pun terpaksa berangkat. Sesampainya di perjalanan ke ladang, Samosir merasa lapar dan memutuskan untuk berhenti sejenak. Dan Samosir itu pun memakan bekal ayahnya. Ternyata itu bekal seorang ayah. Samosir tidak menghabiskan, tetapi menyisakan sedikit-sedikit. Dan Toba pun berangkat untuk ke ladang lagi. Sesampainya di ladang, Toba yang sudah lelah bekerja dari pagi hingga siang membuka makanannya yang dibawakan Samosir. Terkejut, dan Samosir menjelaskan, "Ayah, di perjalanan aku sangat lapar dan memutuskan memakan bekal ayah." Dan karena saking marah dan Toba pun tidak bisa menahan marahnya kepada Samosir, Toba pun marah dan berkata, "Dasar kau anak ikan!
Toba yang terkejut pun Toba Samosir yang terkejut pun pulang sambil menangis. Dan sesampainya di rumah, Toba bilang kepada ibunya sambil menangis, "Ibu, apakah betul aku anak ikan yang dibilang ayah?" Sang istri Toba pun kecewa, sedih dan kecewa karena suaminya telah melanggar perjanjian. Suatu hari pun Samosir dan sang istri hilang. Tanah yang dipijak oleh Toba menyemburkan air sehingga membentuk sebuah pulau. Pulau itu diberi nama Pulau Danau Toba. Dan pulau kecil di tengah-tengahnya itu dipercayai tempat istri dan Samosir tinggal dan diberi nama Pulau Samosir. Dipercayai di Danau Toba ada ikan mas ajaib yang dimaksud dengan jelmaan istri Toba. Terima kasih.